Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana pada video kali ini teman-teman ya, kami akan mengabarkan informasi yang sudah lama kita tunggu-tunggu, bahwa sudah rilis ya, atau baru saja rilis Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 terkait pengadaan P3K Guru tahun 2023 untuk jabatan fungsional guru ya, P1, P2, P3 dan P4 harap bersiap. Jadi sudah rilis Bapak Ibu ya, Permenpan RB terbaru nomor 14 tahun 2023 untuk jabatan fungsional. Tentunya kalau dikatakan untuk jabatan fungsional termasuk guru juga ya, karena guru itu adalah jabatan fungsional. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru terkait P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasi. Di sini baru saja ya rilis aturan resmi dari Kemenpan RB ya, bahwasanya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Cuman di sini belum dikatakan fungsional guru ya, tapi dikatakan saja untuk jabatan fungsional. Tapi kalau dikatakan fungsional berarti termasuk guru juga sih Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini nomor 14 teman-teman ya, nomor 14 tahun 2023. Baik, di sini dikatakan bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia Maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional ya. Kemudian membutuhkan penambahan pegawai aparatur sipil negara. Oke. Di sini kita langsung saja ke intinya, ketentuan umumnya. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, yang penting teman-teman ketahui, ini ada beberapa poin ya. Nah, ini dia. Ya, ini dia teman-teman ya. Kita mulai di nomor berapa ini ya? Nomor 12 ya. Di Permenpan RB yang baru ini. Di sini katakan komputer assist test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi tes dengan menggunakan komputer. Jadi nantinya untuk P2, P3, P4 itu seleksi CAT ya. Kemudian sistem seleksi calon aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat SSCSN adalah portal pelamaran yang terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN. Jadi nantinya Bapak Ibu akan mendaftar dan login di SSCSN. Kemudian nantinya ini terkait dengan passing rate. Di sini katakan nilai ambang batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Jadi nantinya akan ada nilai passing rate terutama untuk P2, P3 dan pelamar umum Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 14 tahun 2023. Oke. Kemudian di sini kita lihat Bapak Ibu ya, pengadaan ya. Di sini dikatakan bab 2 pengadaan, pasal 4, pengadaan P3K untuk mengisi jabatan fungsional dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi ya. Jadi untuk pengadaan P3K tahun 2023 itu ada dua Bapak Ibu ya, pengadaan secara nasional dan daerah ya, seperti itu. Kemudian pengadaan P3K secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Panselnas. Kemudian pengadaan P3K di tingkat instansi itu dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan P3K Bapak Ibu, dan instansi pembina jabatan fungsional dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan BKN. Kemudian di sini Bapak Ibu ya, kita cari-cari yang penting dulu. Nah, untuk di sini ya kita coba cari-cari yang penting dulu Bapak Ibu.
Nah, ini dia untuk tahap pengadaan itu pasal 11 Bapak Ibu, bab 4 tahapan pengadaan. Pengadaan P3K dilakukan melalui tahapan perencanaan, kemudian pengumuman, lowongan dan pelamaran. Nah, kemudian di sini kita lihat ya. Nah, ini dia yang paling penting juga ya. Insya Allah besok kami akan bahas lebih mendalam lagi ya. Ini ada beberapa pasal sih sebenarnya ya. Nah, ini ada beberapa pasal, ini pengumuman lowongan ya. Nah, nantinya kita lihat. Nah, ini dia pelamaran ya. Nah, ini bagian keempat pelamaran itu ada di pasal 20. Nah, jadi untuk pelamaran ya, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K untuk jabatan fungsional setelah memenuhi persyaratan. Jadi ada syarat-syarat umum ya untuk mendaftar P3K berdasarkan pasal 20 Permenpan RB nomor 14 tahun 2023. Ini resmi Bapak Ibu ya. Yang pertama, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pengawas swasta. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan mempersyaratkan. Siap jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar ya. Kemudian di sini selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat 2, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Di sini ada ketentuan ya, ketentuan untuk bisa mendaftar P3K selain persyaratan umum ya. Yang pertama, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, calon P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu adalah PNS, calon PNS TNI itu tidak bisa mendaftar P3K. Kemudian yang kedua, tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 periode seleksi calon ASN sebelumnya. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali ya melakukan tindakan pelanggaran seleksi ya. 3 periode seleksi CSN sebelumnya ya. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NI, NIP, P3K, dan D memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini untuk persyaratan umum untuk disabilitas ya. Nah, kita coba cek di sini untuk guru sih. Di sini kita lihat ya belum ada di sini ya. Ini masih secara umum ya untuk fungsional ya, termasuk fungsional guru, kesehatan dan sebagainya teman-teman ya. Kita lihat di sini belum ada secara resmi ya membahas terkait dengan Permenpan RB khusus untuk guru ya. Nah, ini secara umum untuk jabatan fungsional, tapi sudah masuk kategori guru sih juga sih teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia penentu kelulusannya. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada nilai kompetensi yang tertinggi. Nah, jadi ini aturan kelulusan terutama bagi P2 nanti, P3 dan P4. Kenapa? Karena P2, P3, P4 itu ikut Bapak Ibu tes CAT ya. Oke ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.